Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Javi Jiriani dari Universitas Negeri Malang dan Ilmu Pendidikan dan S2 Manajemen Pendidikan. Dan saya offering dari B20 sendiri. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ahmad Supriyata dan Ahmad Yusuf Sobri yang setelah udah membimbing kami selama ini di dalam mata kuliah landasan pendidikan. Dan kami di sini saya akan mereview tentang landasan pendidikan sendiri, yaitu selanjutnya. Pendidikan adalah suasana belajar dari pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengenalkan potensi peserta didik. Yang kedua, landasan pendidikan adalah asumsi-asumsi yang menjadi pijakan dan titik tolak dalam rangka praktek pendidikan. Nah, selanjutnya sendiri yaitu ada 8 landasan yang sudah pernah saya jelaskan dan oleh Bapak sendiri, yaitu landasan filosofis pendidikan adalah proses yang dimaksudkan peserta didiknya yang menjadi tolak ukur yang bersifat filsafat. Yang di sini yang sudah dijelaskan oleh filosofis, ada peranan filosofis pendidikan, yaitu ada 3 aliran landasan filosofis pendidikan. Yang pertama itu, yang kedua Pancasila sebagai landasan filosofis, yang ketiga ideologis pendidikan Indonesia lebih filsafat pendidikan. Selanjutnya, nah di sini langsung ke poin kedua, yaitu landasan historis. Landasan historis adalah sebuah landasan yang menjadikan sebuah sejarah untuk kepada peserta didiknya, yang dimana kita harus mengenalkan sejarah-sejarah yang ada di dalam sekolah untuk kepada peserta didiknya sendiri. Sedangkan yang ketiga, landasan sosiologi. Landasan sosiologi adalah suatu panduan atau penerapan pendidikan yang patokan pada interaksi dan pada peserta didik. Yang di sini di dalam sosiologi kita memberikan suatu antar manusia dalam pribadi sendiri, ya, memberikan antar manusia untuk kepada peserta didik di dalam sekolah maupun di dalam kelas. Yang keempat, landasan psikologis, yaitu sudah menjelaskan bahwa landasan psikologis suatu landasan dalam proses pendidikan yang membahas tentang psikologis yang ada di sekolah, yang dimana kita harus mengenalkan psikolog. Psikolog itu memberikan suatu mental pada anak, yang dimana anak memberikan suatu interaksi kepada kemampuan perkembangan anak itu. Yang kelima, landasan antropologi. Landasan antropologi sendiri yaitu memberikan suatu budaya pada perkembangan yang ada di Indonesia, yang dimana dalam Indonesia pasti kita mempunyai perkembangan yang baik pada budaya-budaya, dimana di dalam budaya peserta didik sendiri memberikan suatu antar budaya yang tiap pasti punya perbedaan-perbedaan. Yang keenam, landasan legalistik. Landasan legalistik yaitu adalah peraturan yang mengatur semua keadaan yang ada di sekolah, yang dimana peraturan itu ada yang ditanggung oleh kepala sekolah ataupun oleh guru untuk kepada peserta didiknya. Yang ketujuh, landasan ekonomi. Landasan ekonomi yaitu adalah memberikan suatu sarana dan prasarana dalam biaya pendidikan untuk ke sekolah di dalam pendidikan, di dalam peserta didiknya sendiri. Yang kedelapan, landasan spiritualistik, di mana memberikan spiritual untuk kepada kedepannya anak, yang dimana spiritual itu memberikan suatu imajinasi dan motivasi kepada spiritual kepada anak sendiri. Ini saya menjelaskan landasan spiritualistik. Spiritualistik yaitu adalah kehidupan rohani atau spiritual yang berimajinasi yang tentang terwujudnya dalam cara berpikir pada seseorang peserta didik, yang dimana peserta didik itu memberikan suatu rohani atau spiritual yang menjelaskan tentang motivasi-motivasi pada peserta didik dengan cara karya-karyanya. Saya mengucapkan. Selanjutnya, di dalam teori belajar sini ada 4, behavioristik dan kognitif dan konstruktivisme dan semantik. Yang behavioristik memberikan suatu perilaku kepada anak, yang dimana anak untuk mengerjakan penyerap itu. Perilaku anak sendiri itu memberikan suatu perkembangan mental anak dengan cara mengenalkan perilaku-perilaku tentang dari baiknya, sopan, dan sikap yang baik. Di mana peserta didik itu memberikan suatu imajinasi di dalam perkembangan anak dengan cara berpikir dan berperilaku. Yang kognitif yaitu memberikan suatu visi, yang dimana visi itu memberikan suatu penyerap kepada peserta didiknya anak. Yang ketiga, konstruktivisme yaitu adalah pendidikan yang mengkategorikan perkembangan pada peserta didik, yang memberikan kulturalisme itu dalam teori belajarnya memberikan suatu perkembangan yang baik pada peserta didik. Yang keempat, humanistik. Humanistik adalah
memberikan suatu motivasi pada anak-anak untuk diberikan kemandirian dalam pendidikannya. Dan saya terima kasih. Bila saya ada salah kata dan maupun ada salah ucap, saya mengucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.